Di balik kealimannya, Syekh Siti Jenar menyimpan ajaran yang mengguncang tatanan para ulama Jawa kala itu, sebuah pandangan spiritual yang dalam, namun juga kontroversial. Menurut Dr. Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, halaman 172-175, dan Prof. Dr. Azumardi Azra dalam kajian tasawuf Nusantara, Syekh Siti Jenar mengajarkan konsep manunggaling kawula Gusti, yakni bersatunya hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meyakini bahwa hakikat sejati manusia adalah ruh ilahi. Oleh karena itu, ketika seseorang mencapai makrifat, batas antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sirna. Baginya, sholat bukan sekadar gerakan fisik, melainkan penyatuan total batin dengan Sang Pencipta. Namun, disinilah kontroversi muncul. Para wali songo, terutama Sunan Kalijaga dan Sunan Giri, menilai ajaran ini terlalu vulgar untuk disampaikan secara umum. Menurut Serat Centini dan Serat Darmo Gandul, ajaran ini dapat disalahpahami oleh masyarakat awam, sehingga justru menyesatkan. Beberapa wali menyebutnya mengajarkan pembatalan syariat. Ia dianggap menganjurkan untuk melepas rukun Islam bila telah sampai pada tahapan hakikat. Padahal, para wali sepakat syariat adalah jalan menuju hakikat. Namun penting dicatat, dalam babat Tanah Jawi versi Minsma dan manuskrip Serat Centini, Siti Jenar bukanlah pemberontak atau orang sesat, melainkan sufi dengan pemahaman spiritual tinggi. Masalahnya adalah soal siapa yang layak menerima ajaran sedalam itu. Syekh Siti Jenar tidak mengingkari syariat secara mutlak. Ia justru menempatkan syariat sebagai fase awal yang harus dilalui. Namun setelah mencapai puncak kesadaran spiritual makrifat, manusia akan hidup dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakiki, bukan hanya simbolik. Hal ini mengingatkan kita pada ajaran para sufi besar sebelumnya, seperti Al-Hallaj dan Ibnu Arabi, yang juga menghadapi kontroversi karena gagasan mereka tentang wahdatul wujud atau kesatuan eksistensi. Menurut catatan Prof. Dr. Azumardi Azra dalam Islam Nusantara, jaringan global dan lokal, pemikiran semacam ini sudah berakar kuat di kalangan sufi Timur Tengah sejak abad ke-10, lalu berkembang hingga ke Tanah Jawa melalui para pendakwah. Namun Gus Dur pun mengingatkan, pemahaman tinggi seperti ini harus dibarengi tanggung jawab spiritual yang besar, karena jika tidak, bisa menimbulkan kebingungan. Dalam tradisi sufi, tidak semua ilmu disampaikan ke halayak umum. Ada ilmu lahir syariat yang terbuka untuk semua, dan ada ilmu batin, hakikat dan makrifat yang hanya boleh diberikan kepada murid yang sudah siap secara spiritual. Syekh Siti Jenar, karena kedalamannya, mengabaikan batas itu, dan para wali khawatir akan dampaknya. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu, bantu channel ini terus berkembang dengan like, komen, dan subscribe ke Kisah Hikmah Islami 11. Dalam episode selanjutnya, kita akan menyusuri bagaimana akhirnya nasib Syekh Siti Jenar diputuskan oleh Dewan Wali dan apa yang sebenarnya terjadi di akhir hidupnya.